Testimoni kedua kali ini sangat luar biasa ya, seorang leader yang berproses sehingga saat ini dengan penghasilan 50 juta per bulannya. Inilah Pak Apin Platinum Agency yang saat ini tinggal di Tangerang dan pride trip gratis ke Korea bareng juga ya dengan Bu Vivi tadi. Dan latar belakang Pak Apin adalah seorang agen asuransi jiwa konvensional selama 7 tahun. Jadi kalau teman-teman mau pengen compare 3i dengan mungkin dengan asuransi konvensional, bisa tanya, kita nanti belajar dari Pak Apin ini. Baik, langsung saja kita akan panggilkan testimoni kita yang terakhir, Pak Apin yang sudah standby di room meeting. Halo, semangat pagi Pak Apin. Semangat pagi, Bu Esther. Apa kabar? Gimana? Ya, luar biasa. Kabarnya pasti sehat bersama keluarga ya Pak Apin ya. Amin. Bagaimana Pak Apin selama masa pandemi, hal positif apa nih yang dirasakan selama 3 bulan kurang lebih? Iya, saya rasa semua orang mengalami hal yang sama. Awal-awal ada rasa kekhawatiran gitu ya. Nah, setelah berjalan kurang lebih 1 bulan, akhirnya kekhawatiran itu berangsur-angsur menghilang. Kenapa? Karena kita menemukan di setiap kesulitan, kita pasti akan menemukan yang namanya solusi. Jadi kalau ada kesulitan, jangan pernah kita mengeluh terlalu lama gitu. Memang ada masa-masanya, tapi pasti kita akan menemukan solusi. Sama dengan COVID ini, awal saat kita sering keluar kota, presentasi, terus COVID nggak bisa terbang, betul nggak? Nggak bisa kemana-mana, social distancing, betul nggak? Nah, tapi karena kita adalah dikasih Tuhan adalah akal di sini, jadi kita harus mencari solusinya. Akhirnya kita menemukan hari ini melalui closing online, training online, semuanya serba online, Bu Esther. Jadi jangan pernah kita menyerah saat menghadapi satu kendala. Tetap kita melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positifnya. Karena kalau banyak orang kadang-kadang baru ada sedikit masalah, dia langsung menyalahkan masalah tersebut. Harusnya kita jalankan masalah itu menjadi proses kita, nikmati masalah itu, lewati masalah itu. Nah, pasti kita akan menemukan satu solusi yang baik di depan sana. Nah, yes. itu. Luar biasa Pak Apin ya. Jadi respon kita menentukan hasil yang akan kita peroleh ya Pak Apin ya. Baik, Pak Apin, gimana nih latar belakang seorang agen asuransi ya, dan mau apa nih, gimana kisah kenapa sih Pak bergabung di memilih untuk join di 3i Networks ini Pak? Iya, saya betul background saya seorang leader asuransi. Kurang lebih 7 tahun saya menekuni di dunia asuransi. Nah, saat saya masih menjalani asuransi, saya pernah main ke rumahnya Pak Kwan Chen waktu itu. Nah, beliau pernah cerita ada satu program yang akan di-launching, dijual di Januari 2014. Masih ingat waktu itu di akhir tahun 2013 saya berkunjung ke rumah beliau. Nah, waktu dia cerita tentang asuransi itu, program yang mau di-launching, saya lihat wah ini sama dengan asuransi. Cuma berbeda di konsep gitu ya. Berbeda di konsep. Terus saya tanya, preminya berapa? 350.000 dan 700.000. Dalam benak saya seorang agent, closing kalau hanya 3,5-700 itu standar gitu loh. Pasti komisinya kecil gitu. Ya kan? Akhirnya saya bilang dalam hati nih ya udahlah, saya lewatin aja. Betul, saya lewati. 20 bulan saya lewati penawaran dari Pak Kwan Chen. Beliau sempat masih kirim beberapa statement bonusnya, saya masih ingat statement bonus pertama dikirim saya 30-an juta. Saya bilang ya udah, bagus juga gitu kan. Nah, terus dikirim lagi yang kedua itu sekitar 60-an juta. Dan yang terakhir dikirim sekitar 90-an juta. Nah, di situ saya tanggapi, saya bilang itu komisinya di setahun kan apa ya? Karena belum lama dia jalan kan. Nah, rupanya itu komisinya per bulan. Nah, cuma karena terlanjur nolak awal, ya kan, akhirnya saya diamin juga, ya kan. Udah habis itu tidak pernah kontak-kontak lagi, beliau juga tidak pernah share statement bonusnya, waktu itu masih pakai BBM, masih ingat ya, belum ada WA dulu ya, masih BBM. Nah, akhirnya itu lama,
lama tidak jumpa, akhirnya ketemulah dengan Pak Sandy Pramana, leader saya. Yang ini kan kakak adik dia. Nah, jadi Pak Sandy Pramana saya ketemu, kata Pak Sandy, Vin, kamu ngerjain apa? Saya bilang masih di asuransi. Nah, Pak Kwancen udah sukses kata dia kan. Nah, udah sukses ya kan. Income-nya ratusan juta per bulan. Dalam hati saya keren juga lah. Dua tahun ya, hampir 2 tahun gitu, income bisa ratusan juta. Saya 7 tahun boro-boro lihat ratusan juta, betul nggak? Lihat 50 juta aja paling hanya 1 kali 2 kali, betul nggak? Per bulannya. Ya kan? Wow, keren berarti bisnis ini. Akhirnya saya tanya, ya kan, kepada Pak Sandy juga seperti apa sistemnya. Setelah dijelaskan sekilas, akhirnya saya datang lagi ke rumah Pak Kwancen, saya langsung minta dia jelaskan kepada saya program ini seperti apa. Ya, setelah dijelaskan langsung saya ambil keputusan. Waktu itu saya join 700.000 untuk saya, dan saya ambil 1 titik bisnis untuk istri saya 350.000. Tapi ada statement yang menarik dari Pak Kwancen yang saya ingat, waktu itu saya mau ambil 4 sebenarnya. Karena kan kita grup 1 ada di bawah 3, betul nggak? Pak Kwancen katakan gini, kita jadi jangan terlalu serakah. Kenapa? 1 titik bisnis, kalau kita bangun jadi crown agency, habis nggak untuk makan kita 1 bulan, kata dia. Saya bilang kalau hidup normal sih nggak habis. Ya, karena kan income dia waktu itu udah 300-an juta waktu saya datang yang terakhir. Ya, waktu saya join itu. Nah, akhirnya saya ambil 700 dan saya ikutin istri saya kembangkan di bulan Agustus saya join. Nah, saya belum jalan, di Agustus, September saya mulai jalan. Karena kan Agustus persiapan saya belajar segala macam, karena saya orangnya kalau mau jalan ke sesuatu bisnis, saya pelajari dulu. Saya harus paham dulu knowledge-nya. Jangan sampai saya presentasi ditanya orang, saya nggak bisa jawab. Itu tipe saya. Jadi saya belajar, nah setelah itu saya rekrut awal itu 7 orang kurang lebih, nasabah saya pertama. Nah, di situ saya dapat bonus pertama saya 2.091.000, dapat elit, waktu itu masih 500-an ribu elitnya. Nah, terus ada bonus posisi, bonus referensi sekitar 550.000. Nah, di situ saya membangun jaringan bersama teman-teman. Nah, kenapa saya pilih 3i, ya kan? Setelah saya nolak 20 bulan gitu, karena saya lihat pertama itu dari sisi sistemnya, dari sisi sistem pembagi komisinya. Nah, selama ini saya di asuransi lama, pembagi komisi yang saya dapat itu dari hasil omset saya atau grup direct saya. Nah, di 3i, setelah dijelaskan oleh Pak Kwancen, komisi itu pertama sama dengan komisi jual saya itu seperti agent, ada komisi bonus sponsor itu. Nah, terus yang menarik adalah pembagi komisi dari omset nasional. Nah, ini tidak pernah ada di dunia asuransi sebelumnya. Saya katakan Car3i itu adalah pelopor atau pionernya pembagi komisi dari omset nasional. Ya, awalnya dia mempelopori, karena nggak ada sebelumnya, belum ada satu perusahaan asuransi yang pembagi komisinya dari omset nasional. Nah, ini menjadi satu keunggulan daripada sistem ini, untuk pemula itu sangat diuntungkan. Ya, kenapa? Karena di bonus elit itu komisinya omset nasional diambil 10% untuk dibagikan ke semua orang-orang yang baru join. Nah, ini satu keunggulan. Nah, setelah saya lihat dari sistemnya oke, saya lihat lagi dari sisi jaringannya. Nah, saya sebelum di 3i saya membangun jaringan juga, jaringan bisnis asuransi, tapi mengadopsi sistem rotari atau matahari. Saya sebagai leader merekrut agent 1, agent 2, agent 3, agent 4. Saya tidak mungkin memberi agent saya itu agent. Tidak mungkin, karena saya kalau dapat agent pasti mengelilingi saya. Nah, di sini kalau kita menemukan agent yang kurang aktif, ya udah dia akan hilang sendiri, muntaber, mundur tanpa berita gitu. Ya. Nah, jadi di 3i menjadi satu keunggulan setelah dijelaskan oleh Pak Kwancen bahwa kita hanya membangun 3 jaringan bisnis, 3 grup. Nah, menariknya daripada 3 grup ini tidak dibatasi kedalamannya. Misalkan di grup 1 kita menemukan, sebentar, saya cas baterai saya hampir habis. Oke, baik teman-teman, luar biasa ya. Sambil menunggu Pak Apin untuk kembali, ini mungkin sebuah pelajaran yang
akan mengubah paradigma kita dan memberikan semangat baru bagi kita hanya membangun 3 grup bisnis, teman-teman. Sangat mudah sekali. Silakan Pak Apin. Ya, jadi setelah saya pelajari, Pak Kawan jelaskan, ini hanya membangun 3 grup bisnis. Misalkan di kedalaman berapapun tidak dibatasi. Kita menemukan satu agent di kedalaman mungkin dari domain-domain kita, dari agent-agent kita di bawah, di kedalaman 100 tetap menjadi aset bisnis kita. Nah, ini yang menarik, tidak ada di asuransi lain. Ya kan? Karena di sana ada batasannya, kedalaman tuh ada jenjangnya level keberapa, agent itu dia tidak bisa lagi milik kita gitu. Nah, tapi di 3i saya lihat, wow, ini keren. Jadi sukses itu pasti akan kita raih, asal kita tidak menyerah. Karena dari konsep tidak dibatasi daripada kedalaman, ini menjadi satu keunggulan yang tidak ada di asuransi lain. Nah, saya lihat akhirnya saya berjuang. Nah, apalagi keunggulannya, saya di asuransi lama, ya kan, kalau saya merekrut agent satu, atau agent ini lebih kuat dari saya, lebih hebat dari saya ketar-ketir. Tidur nggak nyenyak, betul nggak? Kalau dia melewati level saya, melewati posisi saya atau sejajar, otomatis off-riding-nya berkurang. Kalau dia melewati posisi saya, off-riding-nya habis. Saya tidak ada OR. Ya, tidak ada komisi. Jadi orang yang saya ajak, yang saya rekrut, saya bina awal, saat dia sukses, lepas dari saya. Nah, di 3i yang menarik, kata Pak Pancen, kamu bawa satu orang hebat, nggak apa-apa. Ya kan? Itu menjadi aset bisnis. Kamu bawa lagi di grup kedua satu orang hebat lagi, ya kamu tambah nyenyak tidur. Kalau kamu bawa 3 orang yang lebih hebat dari kamu, udah kamu enak makan, enak tidur. Ya kenapa? Karena di kita setiap ada tim kita sukses, itu menjadi aset bisnis kita yang tidak pernah putus hubungannya. Tapi di asuransi lain akan putus hubungannya jika kita tidak bisa mempertahankan posisi kita. Nah, apalagi saya lihat yang itu dari sisi bisa diwariskan. Karena di semua industri asuransi mengatakan bisnisnya bisa diwariskan. Tapi saya menemukan di 3i ini satu kemudahan dibanding dengan mereka. Kemudahan bisa diwariskan ini, di 3i kita untuk bisa diwariskan hanya mempertahankan membayar premi pribadi kita setiap bulan, 700.000. Ya kan? Asal grup kita bertumbuh, 3 grup kita bertumbuh, kita hanya bertugas membangun 3 premi pribadi saja. Nah, kalau di tempat lain, di tempat lama saya setiap tahun ada target premi grup direct kecil saya, bukan direct besar loh ya, direct kecil saya. Kalau direct kecil saya tidak bertumbuh, ya kan, saya bisa didemosi jadi agent walaupun saya sudah leader. Nah, kalau sudah didemosi, otomatis kita punya OR bisa putus gitu. Jadi kita nggak dapat komisi, nggak dapat apa-apa lagi. Jadi membangun jaringan bisnis itu, ya kan, banyak orang mengatakan bisa diwariskan. Coba dipelajari lebih teliti. Ya, di 3i, yes bisa diwariskan. Tapi di tempat lain masih tanda tanya yang besar kalau bisa diwariskan. Bayangkan kalau kita wariskan kepada istri kita yang tidak paham tentang asuransi, kalau di tempat lain dia tidak bisa membangun grup kecilnya, otomatis berapa tahun kemudian juga kita tidak bedanya dengan agent pada umumnya, ya kan? Kita kerja hanya cari komisi, kerja cari duit aja gitu. Tapi di 3i kita kerja membangun jaringan bisnis dan dapat duit. Ya, ini berbeda ya. Kita membangun jaringan bisnis dan dapat duit. Saat kita misalkan dipanggil Tuhan, jaringan bisnis kita berjalan, tugasnya ahli waris hanya membayar premi saja setiap bulan. Kenapa? Karena sistem jaringannya sudah jalan. Tapi di tempat lain, saya kalau tidak merekrut jaringan baru, yang grup kecil saya, grup baru saya tidak bisa mempertahankan posisi saya. Karena ada target tahunan setiap tahun untuk premi grupnya. Harus berapa ratus juta, 300 juta, 200 juta dengan syarat-syarat seperti itu. Nah, teman-teman, inilah yang saya lihat di 3i dari pembagi komisinya pertama, ya kan? Dari sistem jaringannya yang lebih mudah dibanding insuran yang lain, dan kata-kata yang bisa diwariskan itu di 3i ini sungguh terjadi. Sudah banyak contoh-contoh, saya lihat leader yang kebetulan musibah meninggal, bisa diwariskan kepada istrinya, sistem jaringannya jalan. Nah,
Ini menjadi kelebihan, akhirnya saya mengambil keputusan untuk join dan saya jalankan sampai hari ini. Makanya inilah yang menjadi kekuatan saya menjalankan bisnis. Karena kalau kita tidak ada kekuatan, tidak ada keyakinan tentang apa yang kita jalankan, sulit untuk kita bisa meraih sukses-sukses selanjutnya. Nah, jadi teman-teman saya mau katakan, untuk memulai, ya kan, tadi kita sudah tahu, saya bilang pembagi komisinya bagus, sistemnya bagus, bisa diwariskan, itu udah bagus. Tapi itu tidak cukup, teman-teman. Itu tidak cukup. Kita sebagai pemula di satu bisnis harus memiliki energi atau semangat. Ya kan? Sebagai pemula, kalau kita tidak memiliki energi atau semangat yang kuat, ya kan? Prosesnya mungkin kita tidak bisa lulus. Nah, jadi kita harus memiliki apa? Yang pertama, sebagai pemula di bisnis apapun termasuk di 3i, kita harus memiliki energi dan semangat yang kuat. Nah, kenapa semangat itu? Semangat itu bisa ditularkan. Contoh, ya kan? Kalau kita melihat orang dalam keadaan sedih, kita bisa ikut sedih, betul nggak? Kalau kita melihat orang dalam keadaan bahagia, kita bisa ikut bahagia. Ya kan? Jadi itu bisa mempengaruhi kita punya semangat gitu. Sama kalau kita bekerja, ya kan, memulainya tanpa semangat, otomatis orang-orang yang kita ajak juga nggak akan semangat. Gimana mau sukses, semangat aja nggak ada. Jadi yang harus kita miliki untuk pemula yaitu semangat itu. Ya, jadi kita harus menjaga semangat kita untuk bisa terus optimis ya. Nah, kedua, kita harus memiliki apa? Harus memiliki tujuan. Tujuan. Nah, kita join di 3i ini, apa yang mau kita raih? Ya kan? Nah, siapa orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama, yang bisa sama-sama membangun jaringan bisnis kita? Itu harus kita tentukan. Nah, terus kenapa kita mengajak teman-teman kita sukses di sini? Nah, itu harus jelas. Jadi ada porsi-porsi yang jelas. Nah, terus bagaimana cara mencapainya? Ya, jadi kita harus jelas target-target itu. Ya, supaya kita bisa tetap survive, tetap semangat untuk tujuan yang ingin kita capai, tetap terjaga tujuannya. Jangan sampai tengah jalan tujuannya hilang gitu ya, arahnya hilang. Nah, terus yang ketiga yang tak kalah penting yaitu kita penting action, ya kan? Nah, kita penting action ini artinya kita punya semangat, punya tujuan, tidak ada actionnya, tidak ada gunanya. Orang nggak mau kerja. Makanya saya setuju dengan Bu Vivi katakan, semakin banyak ditolak orang, semakin semakin banyak ditolak orang, kita akan semakin dekat dengan kesuksesan itu. Setuju saya. Karena kalau kita tidak pernah ditolak orang, kita tidak pernah prospek, tidak pernah action. Ya, jadi semakin banyak kita ditolak, kita akan semakin dekat dengan kesuksesan. Ya, jadi kita harus action ya. Nah, untuk action bagaimana? Supaya kita bisa action. Nah, melalui Zoom hari ini, kita bisa belajar materi, produk, knowledge-nya di sini. Dari Senin sampai Sabtu. Jadi untuk action itu harus ada bekal. Seperti saya waktu join ke awal, saya join ke Pak Kwancen, saya belajar. Ya kan, saya copy materinya semua di USB, betul nggak? Saya pelajari, sampai di rumah saya pelajari. Ya kan? Jadi saya berani action karena saya sudah menguasai materinya. Setidaknya saya menguasai dasar daripada materi yang mau saya jual, produk yang saya mau jual. Nah, jadi teman-teman penting hari ini kita Zoom itu penting sekali untuk kita supaya bisa belajar knowledge-nya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita miliki? Yang pertama tadi energi, semangat, tujuan, action, ya doa kata Bu Vivi, ya kan? Betul, saya setuju, sepakat dengan Bu Vivi bahwa rezeki itu adalah dari yang di atas, miliknya pencipta kita. Jadi kita harus berdoa dan bekerja. Makanya doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan. Ya, karena kita harus tahu tanpa doa, tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Ya kan? Kita banyak lihat orang sukses bisa ambruk seketika, orang sehat bisa meninggal seketika.
Jadi doa, hubungan kita dengan Tuhan itu harus tetap terjaga, ya. Nah, mungkin itu Bu Esther yang bisa saya bagikan dari sedikit ya. Jadi kalau kita mau sukses untuk jalan di 3i, pertama kalau saya tadi saya katakan ya kan, kita harus tahu dulu ya kan apa keunggulan kelebihan-kelebihan 3i. Terus setelah itu kita juga harus punya prinsip dalam diri kita yang itu harus energinya dulu. Harus ada semangat itu. Ya, harus ada tujuan dan harus action kerja dan juga berdoa. Nah, mungkin itu Bu Esther yang bisa saya Baik, sampaikan. baik Pak Intinya Apin, semua luar kita biasa. berhak untuk sukses. Sukses itu hak setiap orang. Ya. Yes. Luar biasa Pak Apin untuk sharingnya ya, singkat, padat, tapi jelas ya. Teman-teman, kita menemukan sebuah energi positif yang baru saat ini dari Pak Apin untuk memulai bisnis yang hebat ini. Sebuah bisnis itu hebat ya, sebuah bisnis itu bisa bagus apabila kita tahu bagaimana untuk memulai ya. Dan sudah dibagikan triknya oleh Bapak Platinum kita yang saat ini income-nya 50 juta per bulan. Pak Apin, dahsyat sekali. Beliau sudah melewatinya dan tinggal di-sharingkan kepada kita ya pengalaman dan juga trik-trik yang sangat dahsyat ini. Baik Pak Apin, sebelum kita mengakhiri nanti Pak Apin bisa memberikan closing statement untuk kita semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Kalau hari ini cuaca panas, kita pasti mencari tempat yang sejuk, betul nggak? Berarti kita pasti masuk ke ruangan ber-AC, atau kalau di tengah hutan kita akan berlindung di bawah pohon yang besar yang rindang. Itu kalau cuaca panas. Begitu juga kalau hujan, kita juga akan berlindung. Sama dengan bisnis 3i yang kita jalani, kalau kita mau sukses di bisnis 3i, kita harus melakukan apa? Sebenarnya sama dengan analogi tadi, kalau kita panas, cuaca panas, kita harus mencari tempat yang sejuk untuk berlindung. Hari ini kalau kita mau sukses di 3i, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan BOP seperti ini. Ya, Pak Kwancen sudah siapkan Zoom online, Zoom nasional ini. Jadi kalau kita mau sukses di bisnisnya, kita harus mencintai pekerjaan kita, ya kan? Anda dengar BOP aja nggak pernah, lihat BOP aja nggak pernah, katanya mau jadi kron, ya kan? Nggak bisa, teman-teman. Anda harus mencintai pekerjaan Anda harus meluangkan waktu untuk bisa mendengar training-training online, memahami knowledge, ya kan, testimoni, dan lain-lainnya. Makanya kalau sukses di 3i, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan BOP yang sudah disiapkan saat ini oleh Pak Kwancen dan semua leader-leader seperti Bu Esther, Pak Sandy, Bu Sari, Pak Fran yang sudah menyiapkan Zoom ini. Saya berterima kasih kepada mereka yang khususnya kru Zoom luar biasa, sangat membantu banyak mitra kami di luar sana. Mereka bisa mendapatkan informasi yang benar-benar benar gitu kan, bukan hanya presentasi yang tidak jelas. Ini real presentasi jelas dan nasional. Ya, jadi teman-teman kalau mau sukses, ikuti terus training-training, ikutin terus testimoni, dengarkan, ya kan? Supaya ini bisa menjadi semangat baru kita, bisa menjadi energi positif untuk kita terus melaju menuju Crown Agency. Ya, Bu Esther. Mantap Pak Apin, dahsyat banget ya sharingnya kali ini. Sangat menginspirasi dan memotivasi kita. Jangan jauh-jauh loh dari komunitas ya. Karena kalau teman-teman mau bertumbuh di bisnis ini, ya harus cintai prosesnya, harus ada di dalam komunitas. Jangan jauh-jauh dari pertemuan karena BOP online ini adalah seperti api unggun yang akan terus membakar teman-teman semua untuk berhasil. Banyak sekali ilmu-ilmu sukses yang di-sharingkan. Nah, jangan lupa ya, dan saya berterima kasih kepada Pak Apin, Bu Vivi, dan juga Pak Sandy yang saat ini sudah mengajarkan kita banyak hal positif dan energi positif yang siap membakar kita untuk action di keesokan harinya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk besok ya ada leader training ya.
di jam 2 siang, ada BOP-nya juga ya. Jadi teman-teman silakan maksimalkan kesempatan yang ada untuk belajar. Selalu siapkan catatan-catatan untuk mencatat poin-poin penting yang di-sharingkan, karena tentunya untuk menjadi seorang leader yang hebat, teman-teman perlu untuk belajar dan mencatat supaya ketika ada mitra-mitra baru, kita bisa untuk siap menduplikasikan, nggak perlu nyari-nyari lagi di mana-mana ya. Dan akhir kata dari semua pertemuan ini, saya Esther Paulus mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap. Sampai kita bertemu di kesempatan berikutnya. Go Crown untuk kita semuanya.